rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Oke. Lanjut ayat selanjutnya sampai di bawah Petrus bilang, saya tidak bisa diajarkan itu. Nah, dia mau makan ini. Tuhan bilang kau makan semua. Petrus sendiri masih memberikan sebuah resistensi. Saya ini orang Yahudi. Makanya coba ayat 14-nya, Deo. Dia bilang saya ini orang Yahudi. Saya tidak bisa makan yang seperti itu. Hewan berkaki 4, yang melata, yang ada di bawah tanah, di laut, saya tidak bisa makan itu. Petrus sendiri masih memberikan sebuah perlawanan, resistensi. Saya tidak bisa. Lalu Tuhan bilang ayat 15, yang saya katakan halal, kamu tidak boleh mengatakan tidak halal. Kenapa kamu mengatakan tidak halal apa yang saya katakan halal? Ini perubahan tidak mudah loh, saudara dan saudariku yang terkasih. Jadi kita harus ingat bahwa transformasi ini berhadapan dengan sebuah kultur yang berbeda. Orang Yahudi yang datang dari konsep Taurat bahwa tidak boleh makan darah karena darah itu yang memberikan hidup kepada tubuh. Nah, lalu berhadapan dengan politeisme yang orang Yunani dan semua yang sekitar keyahudian yang masuk ke Kristenan. Mereka datang dari kuil-kuil berhala di mana mereka mempersembahkan apa kan? Hewan dicekik, dibunuh di sana, lalu ambil darahnya, minum dan semua. Makanya bagaimana Petrus sebagai primus inter pares bagaimana mendamaikan dua yang bertentangan ini. Karena itu gereja Deo kalau tidak salah Efesus 2 ayat 15 bagaimana? Yang mendamaikan dua yang bertentangan. Dari 12 lah. Bagaimana posisi gereja mendamaikan? Mereka yang dari politeisme, mereka yang dari monoteisme, dengan hukum darah, dengan sunat dan semua, dengan yang dari politeisme, yang berhala dan semuanya itu didamaikan di dalam satu tubuh, di dalam satu gereja. Ini tidak mudah. Pekerjaan yang sangat sulit dari para rasul. Yang sekarang Protestantisme dengan 60.000 denominasi tidak menghargai pekerjaan dari dari rasul-rasul untuk menyatukan semua yang bertentangan ini. Justru mereka menggunakan kesempatan untuk menentang, sedangkan rasul-rasul berusaha untuk mendamaikan dan menjadi satu tubuh. Deo, mulai dari ayat 12 lah. Ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejati. Ingat itu, kamu yang dilarang di dalam perjanjian lama jangan makan darah. Yang selamat dari gempuran pasukan musuhnya. Karena doa ini, pemuda ini Dalam darahnya siapa? Darah Kristus. Inilah darah perjanjian Baru dan kekal. Kalau kamu terima darah Yesus ini, ngapain kamu pergi minum lagi darah yang lain, darah hewan dan lain sebagainya? Ini yang dimaksudkan oleh para rasul. Mendamaikan mereka dan menyatukan mereka dalam darah Kristus. Lanjut. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang makan darah dan tidak makan darah, mereka selalu. Dan mereka yang bermusuhan ini disatukan di dalam apa? Lanjut. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Haleluya. Dia membatalkan apa? Hukum Taurat. Pendeta Adventista dan saksi Yehova. Dia membatalkan apa? Hukum Taurat. Dia membatalkan apa? Kesian orang Batak, Idra Arab, Tebe Jawa, pelik tanpa darah. Kamu suka-suka itu. Dia membatalkan apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat. wow. Tuh, dia membatalkan hukum Taurat. Ya. Dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Satu? Tubuh.
Kolose 1 ayat 18. Apakah tubuh itu? Dalam satu tubuh. Apakah tubuh itu? Kolose 1 ayat 17, 18. 18. Apakah satu tubuh itu? Ia kepala tubuh, yaitu Yaitu? gereja. Aduh, sudahlah. Dia mempersatukan semua yang berselisihan di dalam satu gereja. Di dalam satu gereja atau 60.000 denominasi? Satu aja Romo, jangan banyak Romo. Ay, Pater. Selamat malam, Pater. Bapak-bapak. Lu hebat. Ya, luar biasa, Pater. Terima kasih, Pater. Terima kasih. Luar biasa. Lu hebat. Oke, jadi kita harus lihat konteks. Lu hebat. Oke, dalam konteks ini gereja awal itu siapa? Ada permusuhan selalu tentang sunat juga dimusuhin. Bukan hanya tentang makan darah ya, tentang sunat dan pembaptisan. Makanya keputusan bahwa Sinyal, nge-freeze. Sinyal. Selamat malam, saudara-saudara. Malam. Semuanya. Aku mau tanya ini kan bahkan gota kita, bahkan mudar darah itu, boleh dah? Ini Ya, tuh itu baru dimention. jelas Bu. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya. Kita kan orang Batak bang, jadi sering makan darah, jadi takut-takut juga gitu. Ya darah binatang lah, jangan darah manusia. Iya enggak bang lah, kalau babi kan, kalau potong babi kan darahnya harus ditampung, habis itu dibuat bumbu gitu loh bang. Mungkin izin, Pater pamit. Tolong Pater. naikkan kembali ini, tidak naikkan kembali ini. Coba cek Romo dulu. Ini Pak Hila. Ya Romo, Ya. ya Romo nanti dinaikin sama itu Sudah. moderator. Soalnya HP saya lagi lelet nih Romo. Ya, sudah ada. Ntar Romo lagi dicari nih Romo. Sudah ada. Siap laksanakan Romo. tuh sama, kami angkat sama jadi. Saya di kamar ujung jadi Salam. susah. Oke. Jangan pakai kamera mungkin atau pakai kamera, takutnya kalau kamera Ya, dia coba- jatuh terus. coba. Iya berat, Ya. takutnya berat Romo. Berat ya. Oke, jadi bagaimana nih? Jadi Adi, sudah bisa mengerti Adi? Pater, luar biasa. Yesus Saya sudah apa boleh. tadi? Terima kasih. Penuh, saya kira full tinggi, Pater. Terima Yesus kasih. sudah apa tadi? Yesus sudah menghilangkan Memperdamaikan Full tank. keduanya di dalam satu gereja. Paulus juga bilang begini ya, 1 Timotius 5 ayat 23, tapi bukan tapi bukan supaya kalian minum sampai mabuk ya. Paulus bilang begini tentang alkohol. Paulus bilang tentang alkohol ada loh, 1 Timotius 5 ayat 23. Ya, Dev. 1 Timotius 5:23. Oke. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Waduh, saya butuh ini nih. Ini malam minggu ini. 1 Timotius berapa tadi? Kayak baca 5 ayat 23. Tolong di type 1 Timotius 5 ayat 23, tapi jangan terlalu banyak-banyak toh. Yang mabuk ini yang jadi soal. Yang mabuk ini jadi soal. 1 Timotius sama 3 ayat dari ayat 3. Kalian ini lucu ya. Jadi bukan hanya bukan darah ya dia sunat. Ya. Bukan hanya sunat, juga anggur, alkohol, ada semua. Oke. 1 Timotius 1 Timotius 3 ayat dari ayat 3. dari ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan Sudah, jadi dihormati bukan peminum, oleh ya? anak-anaknya. Bukan peminum. Jadi yang tukang minum ini, yang pikir-pikir juga yang Katolik tukang minum ini, jangan minum sampai mabuk. Yesus juga ubah air jadi anggur 600 liter, jadi kamun bagaimana? Maksudnya minum yang ini Paulus bilang untuk kesehatan toh. Jangan minum mabuk ya. Oke, kita kasih lucu-lucu. Oke, Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita.
Titus 2 ayat Titus. 3. Oh, Titus 2 ayat 3, sorry. Titus 2 ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Oke, jangan jadi hamba anggur, jadi hamba alkohol itu tidak baik. Paulus bilang tambahkan sedikit alkohol di dalam airmu, makananmu, itu bagus untuk kesehatanmu. Dalam pengertian itu teman-teman. Jadi Pater sementara bilang kita tukang mabuk, jangan kamu jadi hamba alkohol, tidak baik lagi dalam pengertian ini. Oke, jadi Katolik itu sangat manusiawi ya Kak ya. Jadi saudara dan saudariku, jangan sampai jangan sampai aturan-aturan seperti ini membuat kamu tidak manusiawi. Terima kasih Pater. Oke, silakan. Raja, apa kabar Raja? Itu kesimpulan gimana Dan? Kesimpulan berarti darah RW pejabat tetap berlaku sama moke minum dikit-dikit boleh kan? Iyalah. Ya, Melo Paulus sudah ditambah itu mau bilang bagaimana lah. Kesian orang Batak kan Raja. Iya, Kalian Bang, itu loh yang saya mau orang bilang. Batak yang campur darah itu enak baru ditolak lagi. Sedangkan itu, Tuhan Bang. bilang sembelilah semua yang ada di dalam. Kalau kami kan sering potong babi, darahnya ditampung Bang, gitu loh. Sama, Bejawa sama, semua Oke. kultur sama. Kecuali yang Adventista dan Advent dan apa namanya? Dan saksi Yehova. Oke Bang, itu aja mau saya tanyakan tadi Bang. Terima kasih ya Bang Pastor, Bapak Pastor. Oke, salam. Topik lagi Pater. Manusiawi. Kenapa? No? Satu topik lagi bisa Pater. Oh, tergantung teman-teman, ada yang lain, tema lain? Oh, berarti dia naik, Bang Raja naik supaya bilang apakah bisa makan darah. Tadi ini kisah 10 sudah katakan kau makan apa semua yang ada di sini. Kau bilang tidak halal lagi. Yesus bilang, yang saya bilang halal itu halal. Kau jangan bilang tidak halal. Tapi kalau yang Protestan tuh yang modern rata-rata Kepada sama. ini ya, saudara-saudariku yang terkasih satu. Nggak mau. Ya. Deo, 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Oke. Bukankah roti yang kita pecah? Ya. Mau katakan bahwa inilah darah perjanjian baru, macam seperti itu. Jadi di mana yang menjadi fokus prioritasmu sekarang? Keimanan, perjalananmu, penyembahanmu dalam kebenaran itu yang mana? Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Kita masih sibuk dengan apa yang harus dimakan, darah yang dimakan, daging yang dimakan, atau kita fokus hidup yang ini yang terima yang di sana ini nih, yang dia bilang benar-benar makanan, benar-benar minuman. Kenapa tidak mau terima? Karena cawan adalah persekutuan dengan darah Tuhan, roti adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan. Kamu masih pikir apa yang kamu makan, darah tidak boleh dan tidak boleh. Berarti mereka masih orang Israel kah? Belum kenal Yesus. Dan mereka masih hidup di dalam zaman antara perseteruan antara kekristenan awal mula yang anggotanya orang Yahudi dan orang non-Yahudi pada saat itu. Ternyata Paulus sudah mendamaikan itu, bukan lagi perseteruan, karena hukum Taurat sudah dibatalkan, dan mereka kedua yang pihak yang bermusuhan itu sudah didamaikan dalam satu tubuh. Dan tubuh ini, Yesus adalah kepala dan tubuh adalah gereja. Persoalan selesai. Mau persoalan apa lagi? Sunat diselesaikan melalui pembaptisan. Contoh Kolose, Kolose 2 ayat 11-12. Persoalan sunat sudah diselesaikan. Persoalan makan darah sudah diselesaikan, makan semua. Persoalan persepuluhan ini yang dilanjutkan oleh Proti. Saya tidak mengerti kenapa. Oke, tidak dibatalkan. Kolose 2 ayat 12 ya Romo. Apa 11, 12 ya, oke. Dari 11-12. Iya. Karena Bisa dia dimute-kan Pak Asam? Omelo di-mute-kan dulu. Oh, Pak Asam, Ya, Pak Asam. Pak Asam juga, Pak Asam.
Halo Pak Asam, tolong di-mute kan? Lanjut Deo. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Artinya sunat digantikan oleh Baptisan. Pembaptisan. Mari taruh paralel. Sunat itu 8 hari setelah kelahiran. Kalau sunat itu digantikan oleh pembaptisan, maka pembaptisan juga harus pembaptisan kanak. Kanak, 8 hari ya. Karena sunat digantikan oleh pembaptisan. Bukan dihilangkan oleh pembaptisan, digantikan oleh pembaptisan. Lalu kenapa mereka protes baptis bayi tak boleh? Namanya protes. Mau bilang bagaimana? Karena mereka tidak baca baik. Deo, janji ini kepada kamu, kepada anak-anakmu, kepada mereka semua yang akan datang. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, Dan yaitu berapa orang dibaptis? sebanyak yang akan Yaitu dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Melalui apa? Lanjut. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Anak-anak tidak dengar, kan tulis semua waktu itu. Anak-anak tulis semua waktu itu. Waktu itu anak-anak yang ada di situ tuh tulis semua. Dan kira-kira berapa orang yang dibaptis? 3.000. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Karena itu pembaptisan ini adalah janji kepada kamu, kepada anak-anakmu, kepada mereka yang belum datang sejauh yang Tuhan ingin. Kita sudah loncat-loncat tema nih. Tadi tema apa? Tadi saya juga tidak ingat lagi. Makan Terlalu darah. banyak om. Tapi Oke, luar biasa. tidak hanya beberapa. Kita lihat bagaimana orang yang dari keyahudian dan orang dari politeisme Yunani penyembahan berhala disatukan di dalam gereja, dan bagaimana gereja menyelesaikan persoalan intern di dalam gereja itu sendiri. Sunat, makan darah, dan semuanya itu dari sini dan dari sana. Dari sini, dari sana, dari sini. Coba direkonsiliasikan di dalam gereja itu. Dan semua orang yang percaya tetap bersatu. Ayat 44. Deo. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Cukup. Dan Cukup. Semua orang yang percaya 60.000 denominasi atau tetap bersatu? oh enggak dong, 60.000 dong. Enggak pecah, enggak rame Bagaimana? Romo. Harus pecah, hidup pecah. Pendeta, Biar bagaimana rame. ayat ini? Semua orang yang percaya harus bersatu nih. Bersatu untuk menyerang Katolik. Oh, begitu, Pecah. bersatu. Iya harus pecah-pecah dong. Kalau nggak gitu nggak bisa nipu umat. Oh, nggak bisa nipu umat. Oh, mereka selalu pakai standar ibadah itu mendatangkan keuntungannya. 1 Timotius 6 ayat 5. Mereka pakai standar ini. Ya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Cukup, Deo. 60.000 denominasi adalah percecokan dari orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Lanjut. Dan kehilangan kebenaran. Dan kehilangan kebenaran, benar sekali. Keluar dari kebenaran, pasti akan kehilangan kebenaran. Lanjut. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6-nya. Memang
Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 8, standar keuntungan besar dengan rasa cukup. Rasa cukup bagi Paulus itu apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Haleluya. Yang mengejar kekayaan ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, tutup mulia. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oh Bukan saya yang ngomong. my God. Pater Nenuk itu punya hak persepuluhan menurut ritus Melkisedek sebagai imam. Tapi kapan Pater Nenuk dan kawan-kawan imam minta persepuluhan di kalian? Kami tahu diri. Kosong. Tahu diri. Yang kalian ingin beri, beri. Yang kalian tidak ingin beri, tidak usah beri. Pater Nenuk duduk dengan saya ini, tunggu saya dari jam berapa? Pater Nenuk sudah jam 11.45 mau jam 12 masih bertahan di sini. Apa kami mengharapkan kok kalian kirim semua persepuluhan kepada kami? Istri Ada satu yang saya tidak ada. demon. Istri saya tidak ada. Itu bayangkan. Dan satu hal, ada yang satu dari Denom pernah naik, dia bilang dia mau jujur dia dari Denom mana, kalau kirim paus ke dia. Kok buset orang seperti ini? Ya sudah turun aja, jauh ke sana, pergi jauh dari sini. Tetapi itu tidak berarti orang Katolik kikir ya. Betul. Orang Katolik jangan kikir. Kasih, ada minta bantuan pendirian gereja untuk apa? Kasih, tunjukkan bahwa kita ini gereja yang sama, gereja yang satu. Gereja yang hidup, Pater. Jadilah batu hidup untuk rumah rohani ini. Betul. Tapi jangan ada pada mudah saja. Mana besok hari Minggu lagi. Ini teman-teman yang Protestan besok nanya semua ke pendeta. Pendeta nih rekamannya nih. Coba jelaskan ini nih. Pusing pendeta besok hari Minggu. Ya, mereka pakai ayat itu. Mereka, engkau baca 2 Korintus 6 ayat 9, ayat andalan mereka punya. 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi mereka tidak mau baca ayat seterusnya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih, maksudnya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau Pater Nenuk butuh bantuan untuk anak novis, kasih dengan hati tulus. Kalau pada romantis butuh untuk pembangunan gereja, kasih dengan hati yang tulus. Amin. Jangan jadi Katolik tukang kikir semua ini. Protestan mereka pakai ayat ini untuk lihat, kamu menanam, kamu memanen. Pendeta kerjakan, begitu tuh. Jangan pakai ayat untuk itu tuh, untuk kepentingan diri sendiri. 2 Korintus 2:17. 2 Korintus 2:17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Oke. Jadi Pater pamit, berapa novis di situ? 97. Wow, luar biasa.
Kamu kasih gereja, kamu kasih. Ingat saudara-saudariku yang terkasih, SPD itu ordo ke-6 terbesar di seluruh dunia ya. Supaya kalian tahu. Serikat Teman-teman. Sabda Allah. Oke, saya tunjukkan dulu. Jangan kikir tuh dengan mereka yang menyiapkan dapur untuk panggilan itu. Lihat Yesuit dari 963 tahun 63 35.788 tahun 2024 penurunan. Ulang Romo, ulang dari atas. Kayak mau saya kirim kak? Oke. Yesuit 10 kongregasi terbesar di seluruh dunia. Yesuit tahun 63 35.788 tahun 2024 tinggal 14.196 95 maaf. SDB Salesian tahun 63 21.000 Jaringan pater kayaknya. Oh iya jaringan ya, kirain saya sih, sinyal saya. Romo ya? Wah iya. Jaringan pater ya. Oh iya sinyalnya turun naik. Ya, jaringan pater itu. Hero, Mungkin sambil menunggu pater masuk, mungkin abang Yang abang Dew. Dari saya harap rekaman ini bisa di ini ya, bisa Itu Romo pamit. Romo pamit. sejak awal saya sudah mulai dari tadi, tidak ada yang terlepaskan. Oh, baik, syukur pater. Terima kasih pater. Ya. Nah ini Om Hila silakan diangkat. Om Hila Romo Cafe di bawah. Terpental. Udah saya angkat. Udah saya angkat. Romo diaksep Romo. Hanya itu jaringan. Diaksep dulu Romo. Udah saya angkat tadi, udah saya undang lah. Aduh. Semuanya salam kenal ya dari Timor Leste. Salam kenal. Iya, tadi ya senang sekali dengan Romo Cafe jelaskan semua tuh. Karena kita di situ kan sering makan juga darah kan, makanya ya, dari Darah hewan dulu ya. iya, jadi tadi dengar ini senang sekali. Merasa Ya, sekarang ada sekte baru yang anti darah itu. jadi ya, tadi saya ada rekaman juga biar lebih ini lagi mantap memang. Ini Hero, Jaringan Romo Cafe nggak bagus kayaknya. Hero, lu cari tempat dulu, naik di pohon ke apa? Angkat aja coba. Soalnya udah saya naikin, Itu ada typing. udah 2 kali undang nih. Romo ada typing coba. Coba Romo keluar dari TikTok dulu, ntar masuk lagi ke TikTok aplikasinya. Pater, sambil menunggu pater Cafe, pater Herdae, mungkin malam ini kita sepertinya kami awam dapat kuliah gratis yang luar biasa ya. Ya, kita semua, termasuk saya juga. Pater mereka belajar bertahun-tahun, hari ini dengan begitu simpel dijelaskan secara runut oleh Pater Hero ini. Luar biasa, saya kira pengajaran yang istimewa sekali. Saya kagum sekali dengan topik khusus tentang Bunda Maria ini yang selalu ditentang oleh Protestan. Hari ini dijelaskan secara runut dari A sampai Z, luar biasa sekali. Om Hila, Saya ada rekam diangkat. semua. Tolong diangkat Om Hila. Ini Romo juga Cafe udah diundang tapi belum itu jaringan. Di cancel dulu aja tadi panggilan yang pertama di cancel terus invite lagi bisa gak? Atau Romo Cafe coba minta juga. Udah itu tunggu bentar, coba itulah ya, coba saya lihat lagi ini moderator juga pada itu ini para Pak Mandianto. Mestinya kalau ada logika, mestinya cepat masuk Katolik semua. Ya, Borneo, welcome. Ya, Tapi coba. begini. Cafe bilang coba. Mungkin Abang Degea juga sudah ada, Pater Itu pamit. Saya juga kalau sebenarnya begitu. kalau
DG awam Katolik yang tangguh. Ya. Kalau saudara-saudara kita yang dari gereja muda mau kembali ke Katolik, kalau semua juga, saya kayaknya juga tidak mau, takut ribut gitu. Selamat malam. Kemana lu? Salve Paman Arianto bisa baca. Agus El Agus Iya, Bisa Romo sudah. bisa baca Romo. Omri. Bisa baca Romo. Tapi ini ruang penuh nih. Iya, ada bisa. Ini Saya turun ya. nggak coba tanya-tanya Asam Paman Asam nih, Paman Asam bukan Ya. ini Paman Saya Asam belajar dari dari bawah, saya belajar dari bawah. Apa saya turun bagi ruang, saya belajar. Saya aja Paman. Ya sudah itu pas.